Selamat datang teman-teman di channel ini. Di sini saya akan berbagi tentang apa sih seharusnya kita lakukan di waktu 30 menit sebelum tidur dan 30 menit setelah bangun tidur. Kenapa sih waktu 30 menit ini menjadi penting? Oke, saya jelaskan mulai dari kenapanya. Jadi, ketika kita mau tidur, ketika kita dari sadar sampai tidur, itu akan melewati suatu fase kondisi yang sangat rileks, atau dengan kondisi gelombang otak kita bisa katakan ketika sadar itu adalah gelombang beta, ketika tidur gelombang delta. Nah, di antara sadar sampai tidur itu akan melewati fase gelombang alfa dan theta. Di dua gelombang ini, ketika gelombang otak kita itu ada di fase alfa dan theta, itulah adalah fase kritis di mana semua informasi yang kita dengar, kita lihat, dan kita bayangkan atau kita pikirkan akan langsung masuk ke pikiran bawah sadar kita. Akan masuk ke pikiran bawah sadar dan itu akan memprogram pikiran bawah sadar kita. Jadi seperti yang kita tahu, hampir 88% kehidupan sehari-hari kita itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Hanya sekitar 12% saja yang dipengaruhi oleh pikiran sadar kita. Jadi ketika program di pikiran bawah sadar kita sesuai dengan tujuan hidup kita, sesuai dengan keinginan kita, itu akan menjadi sangat baik. Jadi kita akan melakukan sesuatu secara otomatis dan itu mengarah ke tujuan kita, ke goal-goal kita, ke impian-impian kita. Jadi seperti itu. Kenapa waktu ini menjadi sangat krusial? Waktu ini menjadi sangat krusial untuk pemrograman pikiran bawah sadar kita. Nah, sekarang ketika kita berada di fase itu, apa sih yang harusnya kita lakukan? Oke, kita mulai dari apa yang terjadi ketika di fase itu. Nah, ketika kita masuk ke gelombang alfa atau theta, yaitu fase rileks antara bangun dan antara tidur, di sana semua informasi yang kita serap, yang ketika kita entah melihat HP, membaca postingan-postingan di sosmed, membaca buku, mendengarkan berita, radio, YouTube, atau apapun yang kita lihat dan apapun yang kita bayangkan atau pikirkan di saat itu. Misalnya kita memikirkan penyesalan telah melakukan sesuatu hari ini, memikirkan kebencian kepada seseorang, kepada rekan kerja, itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Ketika kita membayangkan kebencian, kita sedang membenci dia, kita memikirkan alasan-alasannya kenapa dia berbuat buruk kepada kita. Nah, ketika itu terus kita pikirkan, itu akan teringat terus, kita akan menjadi semakin membenci orang tersebut, dan itu akan menjadi program di pikiran bawah sadar kita membenci orang tersebut, dan itu akan berefek juga kita bisa membenci orang-orang lain juga. Jadi seperti itu. Itu akan masuk. Sebaliknya, ketika kita memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang kita inginkan, kita memikirkan syukur hari ini saya telah bisa bangun pagi dalam keadaan sehat. Syukur, berterima kasih Tuhan, hari ini saya telah bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik, dengan tepat waktu. Pikirkan hal-hal positif, hal-hal yang baik itu akan menjadi terprogram dalam pikiran bawah sadar kita. Anda akan otomatis menjadi bahagia, menjadi semangat besoknya, dan Anda akan memikirkan hal-hal yang baik. Jadi ketika Anda fokus ke sana, itulah yang akan Anda lakukan secara otomatis di kehidupan sehari-hari, setiap hari. Itu sebenarnya yang terjadi. Nah, sekarang apa yang sebaiknya kita lakukan? Mungkin kebanyakan orang itu masih ketika mau tidur itu hanya mengikuti apapun yang muncul di pikirannya. Mungkin teman-teman sebelum tidur ada yang masih melihat HP, melihat-lihat postingan-postingan Instagram, lihat berita. Nah, itu hal-hal postingan-postingan yang teman-teman lihat itu akan banyak sekali hal-hal negatif yang ada di sana. Bisa jadi ada komentar-komentar kritis, komentar pedas kepada orang lain, ada kritikan-kritikan, ada berita-berita
negatif, gosip, itu akan berpengaruh kurang bagus terhadap pikiran bawah sadar teman-teman semua. Nah, apa yang harusnya dilakukan sebelum tidur? Pertama, pastikan HP, tablet ditaruh kurang lebih 30 menitan lah sebelum tidur ditaruh. Mulai rebahan, matikan lampu, kalau biasa tidur matikan lampu, tidur, kemudian relax. Nah, ketika itu apa yang dilakukan? Berikan sugesti, kata-kata yang positif ke pikiran kita, ke diri kita sendiri. Kita berkata dalam hati hal-hal yang positif. Misalnya, terima kasih Tuhan, hari ini semua pekerjaan saya telah saya selesaikan. Terima kasih Tuhan, saya telah berhasil bertemu dengan klien saya hari ini dan bisa closing. Atau yang sederhana, terima kasih Tuhan, hari ini saya telah bangun dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas dan melakukan aktivitas saya dengan baik. Terima kasih, hari ini saya telah bisa makan dengan baik, makan makanan sehat dan mencukupi kebutuhan gizi dari tubuh saya. Terima kasih, saya telah punya rumah dan saya bisa tinggal dengan nyaman di sini. Apapun lah, cari sesuatu yang positif yang terjadi di kehidupan Anda hari ini atau kemarinnya. Ucapkan terima kasih dan syukur terhadap kejadian itu. Pertama, bisa mensyukuri, cari sesuatu yang bisa Anda syukuri di hari itu, syukuri itu. Kedua, bisa dengan melakukan apa yang Anda inginkan. Jadi katakan kebahagiaan, syukur terhadap hal-hal yang Anda inginkan. Misalkan Anda menginginkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan Anda saat ini. Katakan, terima kasih Tuhan, saya sangat bahagia sekali. Sekarang saya telah memiliki pekerjaan yang jauh lebih baik. Saya memiliki pekerjaan yang saya inginkan. Misalnya ya, Anda ingin menjadi seorang motivator trainer, seorang trainer. Anda katakan, walaupun ini belum kejadian, katakan dalam diri, terima kasih Tuhan, saya sekarang telah menjadi seorang trainer. Saya tadi pagi telah memberikan training di sebuah kelas yang sangat ceria, sangat bahagia, dan pesertanya sangat antusias. Ini kebahagiaan yang sangat besar buat saya. Terima kasih Tuhan. Katakan itu. Katakan hal-hal seperti itu. Misalkan Anda menginginkan sebuah rumah yang berada di pusat kota dengan dua lantai dengan 4 kamar, ada kolam renangnya. Anda katakan, terima kasih Tuhan, aku bahagia sekali telah memiliki rumah impian yang hamba idam-idamkan selama ini. Ada di pusat kota, ada kolam renangnya, kamarnya ada 4 dan 2 lantai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan syukur dengan syukur dan ucapkan dengan kebahagiaan. Itu kuncinya. Jadi itulah yang harus Anda lakukan ketika sebelum tidur. Lakukan terus berulang kali sampai Anda terlelap, dan lakukan setiap hari. Kemudian ketika Anda bangun tidur, apa yang harus dilakukan? Lakukan hal yang sama. Pikirkan hal-hal positif, katakan hal-hal positif ke dalam diri teman-teman semua, sehingga itu terprogram ke dalam pikiran bawah sadar teman-teman. Dan otomatis teman-teman ketika itu sudah terprogram, di hari-hari teman-teman melakukan sesuatu secara intuisi, teman-teman akan melakukan sesuatu yang mengarahkan teman-teman ke goal teman-teman tersebut. Itulah pentingnya dan keuntungannya ketika apa yang kita inginkan sudah terprogram di pikiran bawah sadar kita. Itu akan menjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Bahkan hal-hal yang mendukung itu pun menjadi datang ke kehidupan kita. Hal-hal yang mendukung tercapainya impian kita itu akan datang. Itulah sangat pentingnya kita memprogram pikiran bawah sadar kita, dan pentingnya kita memikirkan hal-hal yang positif ketika kita mau tidur dan bangun tidur. Oke, mungkin cukup itu aja yang saya sharing hari ini.
kali ini, di video kali ini. Mungkin untuk hal-hal yang lain akan saya sharing lagi di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.